Universitas Islam Negeri UIN Araniri Banda Aceh kembali menggelar wisuda program doktor, magister, dan sarjana tahun akademik 2023-2024 yang bertempat di Gedung Auditorium Prof. Ali Haishmi, Darussalam, Banda Aceh pada Selasa 30 Januari 2024. Wisuda yang digelar dari tanggal 30 sampai dengan 31 Januari ini turut diikuti oleh 1.635 wisudawan yang terdiri dari 8 lulusan program doktor, 58 lulusan magister, dan 1.569 lulusan program sarjana dari 9 fakultas. Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh wisudakan 1.635 mahasiswa dalam 2 hari mulai Selasa 30 hingga 31 Januari 2024. Pada wisuda gelombang pertama ini terdapat 11 orang wisudawan lulusan terbaik, diantaranya 9 orang sarjana, 1 magister, dan 1 doktor. Wakil Rektor 1 UIN Araniri Banda Aceh, Profesor Dr. Muhammad Yasir Yusuf menyampaikan bahwa semua mahasiswa peraih predikat cum laude diizinkan untuk melanjutkan kuliah di Pasca Sarjana UIN Araniri Banda Aceh, lulus tanpa tes sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Apakah ada program khusus untuk lulusan terbaik sarjana jika melanjutkan pendidikan pasca sarjana di UIN Araniri, dan juga mungkinkah ada jalur khusus nih seperti undangan bagi lulusan terbaik UIN Araniri? Oke, baik. Kita sudah berdiskusi dengan Wadah 1 bahwa yang mendapatkan nilai terbaik di S1-nya boleh lanjut ke S2 tanpa harus ada ikut tes. Jadi kita sekarang di S2 dan S3 sudah ada program penerimaan by LOA, Letter of Admission atau Letter of Acceptance. Jadi kalau ada yang dari S2 nilainya bagus, nggak mesti cum laude 3,7 ke atas, kita bisa berikan penawaran untuk masuk lanjut ke S3. Kalau dari S1 kita akan memberikan juga langsung penawaran untuk bisa lanjut ke S2 nantinya. Begitu ya. Baik Pak, terkait tentang beasiswa tadi Pak, beasiswa bagi mahasiswa berprestasi. Nah, bagaimana Pak untuk mungkin mahasiswa yang tidak berprestasi bisakah mendapatkan beasiswa itu dan dengan syarat dan tahapan bagaimana? Begini tentang beasiswa, itu kita terpusat ke UIN Araniri. Di UIN Araniri mungkin ada trust fund yang bisa diberi beasiswa kepada mahasiswa berprestasi tapi kurang mampu. Itu yang saya tahu. Tapi kalau untuk pasca sendiri kita nggak punya beasiswa. Tapi sekarang di Kementerian Agama ada dibuka beasiswa BIB namanya, Beasiswa Indonesia Bangkit, yang semua mahasiswa itu bisa mendaftar. Bahkan kita ada beberapa mahasiswa, ada satu kelas tahun yang lalu semua mahasiswa BIB. Kemudian tahun ini juga ada beberapa mahasiswa BIB yang mendaftar dengan beasiswa Kementerian Agama. Jadi saya pikir itu terbuka untuk semuanya. Dan kita ada dengan Kementerian Agama adalah partnership dalam bidang host institusi. Jadi kalau ada mahasiswa mendapatkan LOA di kita, mereka bisa mendaftar ke BIB. Begitu. Rektor UIN Araniri Banda Aceh, Profesor Dr. Mujibur Rahman MAG juga menegaskan bahwa bagi mahasiswa yang memiliki predikat cum laude agar dapat memanfaatkan kesempatan tersebut. Jadi Pak, sebelumnya tadi dalam kata-kata sambutan Bapak Warek 1, saya menyampaikan tentang beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi. Nah, bagaimana beasiswa yang seperti apa yang ditawarkan oleh kampus itu, dan apakah beasiswa itu diperuntukkan bagi mahasiswa berprestasi yang melanjutkan S2 di UIN? Enggak, tadi itu kan kepada para mahasiswa kita yang cum laude, yang nilai IPK-nya tertinggi, itu kan diberi kesempatan dia tanpa tes untuk masuk ke pasca sarjana, pasca di UIN kita. Nah, jadi artinya kepada para mahasiswa yang cum laude ini dari berbagai prodi itu dipersilakan nantinya untuk mendaftarkan diri sebagai mahasiswa pasca, itu tidak melalui jalur seleksi lagi. Dan kemungkinan nantinya kita akan coba usahakan ada beasiswa atau bantuan pendidikan untuk yang mereka yang akan melanjutkan itu. Untuk mahasiswa yang ingin melanjutkan dengan beasiswa itu bagaimana Pak? Syarat juga tahapan? Enggak, nantinya dia LO-nya akan dikeluarkan oleh pasca. Jadi artinya yang bersangkutan itu melapor ke pasca. Kemudian pasca nantinya mengeluarkan surat lulusnya di prodi yang sesuai dengan bidang mereka. Misalnya apakah ke pendidikan, apakah ke fikih, ke
kan? Sesuai dengan prodi yang ada di kita ini. Apakah nantinya di ilmu Al-Quran dan tafsir misalnya. Ya. Pak, untuk mahasiswa yang berprestasi tadi, apakah mereka juga diberikan benefit beasiswa itu tadi, atau mereka harus melakukan syarat dan tahapan untuk mendapatkan beasiswa di pasca sarjana? Enggak, kalau yang tadi yang cum laude tadi itu diberi langsung aja. Jadi artinya mereka mendaftar, nanti lewat Araneri Trust Fund itu akan difasilitasi untuk mendapatkan beasiswa. Tidak ada syarat apapun. Nah, jadi tidak diseleksi lagi di antara mereka yang berminat melanjutkan, itu akan diupayakan adanya bantuan beasiswa tadi. Wakil Direktur Pasca Sarjana UIN Araneri Banda Aceh, Profesor Dr. Teguh Zulfikar, juga menerangkan keringanan bagi mahasiswa lulusan S2 yang memiliki nilai bagus untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S3. Salah satu mahasiswa lulusan terbaik, Mujibul Rijal, memberikan harapannya kepada UIN Araneri terhadap mahasiswa berprestasi. Terhadap pengembangan akademis dan akademis, baik itu benefit dari siswa ataupun dari pengembangan diri terhadap angkat terhadap berbagai penelitian tentang dan kita sebagai mahasiswa berprestasi juga mempunyai harapan sebagai role model bagi mahasiswa prestasi lainnya yang menjadi contoh teladan bagi mahasiswa prestasi lainnya dan mahasiswa yang selanjutnya. Dan harapan kami juga selain diberi beasiswa ataupun pengembangan diri juga diberi pengembangan kepemimpinan terhadap kami yang masih kekurangan dalam mengembangkan prestasi atau mengembangkan kepemimpinan kami. Wisuda hari kedua diikuti oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Adab dan Humaniora. Rina Hayati dari Sumber Pos TV melaporkan.